Halo, kembali lagi dengan saya di Tanya Jawab Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 aturan vektor dalam fisika. Nah, andaikan ada dua buah vektor gitu ya, ini katakanlah vektor A dan ini vektor B gitu. Maka dari dua buah vektor ini itu akan ada 10 aturan yang dapat diberlakukan, yang tentu saja ini akan mengikat baik itu vektor A ataupun vektor B, atau vektor A sendiri atau vektor B sendiri. Nah, aturan yang pertama itu adalah kesamaan vektor. Kesamaan vektor. Jadi andaikan vektor A itu sama dengan vektor B, nah, jadi vektor A dikatakan sama dengan vektor B, atau A itu kita dapat nyatakan sebagai AX, BX, AY, AZ sama dengan BX, BY, BZ, maka akan memiliki nilai atau akan ekuivalen dengan persamaan berikut. Jadi ini itu akan ekuivalen dengan AX sama dengan BX itu, terus AY sama dengan BY, dan kemudian AZ sama dengan BZ. Ini aturan yang pertama. Jadi ada kesamaan vektor. Kemudian aturan yang kedua itu adalah penjumlahan vektor. Jadi aturan penjumlahan vektor. Nah, jadi kalau seumpamanya ada vektor A dan vektor B, maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan AX, AY, AZ itu ditambah dengan BX, BY, BZ. Ini akan sama dengan AX plus BX, AY plus BY, AZ plus BZ. Tuh, aturannya seperti itu. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan ini. AX plus BX, AY plus BY, AZ plus BZ. Jadi masing-masing komponen vektor itu yang dijumlahkan gitu. Nah, kemudian yang aturan yang nomor 3 itu perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar. Jadi andaikan C itu adalah sebuah skalar dan kemudian A itu adalah sebuah vektor, maka perkaliannya itu akan menjadi C dikali dengan A sebuah vektor, ini skalar, itu akan sama dengan C AX, AY, AZ.
gitu. Yang ini sama dengan CAX, CAY, CAZ. Nah, semacam ini. Kemudian aturan yang keempat itu pengurangan vektor. Ini pengurangan vektor. Ini berikutnya adalah pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor sendiri itu andaikan vektor A minus vektor B itu akan sama dengan vektor A ditambah min 1 vektor B. Nah, semacam ini, maka ini hasilnya tak lain adalah AX min BX, AY min BY, AZ min BZ. Nah, semacam ini. Kemudian aturan yang kelima itu vektor 0. Vektor 0 ya. Jadi vektor 0 itu dilambangkan dengan O besar itu atau 0, tapi di atasnya itu ada tanda panahnya semacam itu, atau biasanya ditandai dengan huruf tebal, huruf tebal ya. Jadi di bold seperti itu. Nah, ini punya nilainya apa? 0,0,0 gitu. Jadi bukan kosong. Nah, vektor 0 itu bisa kita gunakan misalnya A vektor dikurangi dengan A vektor, maka hasilnya bukan 0. Ini tidak sama dengan 0 semacam ini. Tapi vektor A minus vektor A itu sama dengan vektor 0. Artinya ini sama dengan 0,0,0 gitu. Semacam itu penggunaan dari vektor 0. Kemudian selanjutnya itu aturan ke-6, hukum komutatif pada penjumlahan. Di hukum atau aturan komutatif dari penjumlahan. Maksudnya apa? Maksudnya andaikan ada vektor A plus vektor B, maka ini akan sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A, semacam itu. Terus kemudian lanjutnya vektor aturan ke-7 itu hukum asosiatif. Hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini kita dapat misalkan ada 3 buah vektor, vektor A, kemudian vektor B, dan vektor C. Nah, kalau kita jumlahkan, misalnya A ditambah vektor B plus vektor C, ini akan sama dengan AX ditambah BX ditambah CX ditambah AY ditambah BY ditambah CY, kemudian AZ ditambah BZ ditambah CZ. Kelihatan ya, tambah CZ semacam ini. Selanjutnya ini juga dapat diungkapkan dengan AX plus BX dalam kurung baru ditambahkan dengan CX gitu. Jadi ini juga ya AY ditambah dengan BY
dalam kurung, terus kemudian ditambah dengan CY. Ini AZ, kurung buka, AZ ditambah dengan BZ, kurung tutup, ditambah dengan CZ, baru kurung tutup. Nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu dengan hasil ini maka kita bisa menuliskan A plus B vektor plus C vektor itu sama dengan A plus B vektor ditambah dengan C vektor. Ini hasilnya ini. Nah, semacam itu. Nah, selanjutnya aturan yang ke-8. Aturan yang ke-8 itu hukum distributif. Jadi hukum distributif. Nah, hukum distributif itu misalnya ada skalar C, kemudian kita tambahkan vektor A, kita kalikan dengan vektor A plus vektor B, maka ini akan menghasilkan C atau skalar dikalikan dengan AX plus BX, AY plus BY, terus kemudian AZ plus BZ. Ini akan sama dengan C AX plus BX, C AY plus BY, C AZ plus BZ. Ya, gitu. Maka ini juga kita bisa nyatakan sebagai CAX plus CBX, CAY plus CBY, CAZ plus CBZ, macam itu. Nah, ini itu berarti distributifnya C A plus B itu sama dengan C A plus C B, gitu ya. Dengan C itu suatu skalar, A dan B itu suatu vektor. Gitu. Selanjutnya hukum atau aturan yang ke-9, yaitu besar sebuah vektor atau magnitud sebuah vektor, ya, besar sebuah vektor 9 atau besar sebuah vektor. Nah, besarnya sebuah vektor biasanya ditandai dengan kurung tegak semacam ini. Andaikan vektornya A, maka besarnya vektor A itu semacam ini. Nah, besarnya vektor A juga bisa dinyatakan dengan A saja tanpa ada tanda panah ataupun tanpa ada garisnya atau tanpa dibol. A-nya itu tidak ada bolnya, tidak hitam bol gitu. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai sama dengan vektor semacam itu yang didefinisikan sebagai A X kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat pangkat setengah atau akar, ya. Ini sama dengan akar dari
AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat macam ini. Ini adalah besarnya sebuah vektor A. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aturan ke-10, itu vektor satuan. Vektor satuan. Nah, vektor satuan itu kita akan mengenal yang namanya vektor basis atau vektor koordinat satuan. Jadi nama dari vektor satuan itu vektor basis atau vektor koordinat satuan. Jadi vektor basis atau vektor koordinat satuan atau vektor satuan itu dinyatakan dengan ada topinya atau biasanya ball itu ada X gitu untuk ke arah sumbu X. Kemudian ini kita dapat definisikan sebagai 1,0,0, artinya satuannya arahnya itu hanya ke sumbu X saja. Jadi X-nya itu arahnya satu satuan gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk ke arah sumbu Y-nya itu berarti Y sama dengan 0,1,0. Kemudian yang ke arah sumbu Z itu sama dengan 0,0,1 gitu. Nah, ini disebut basis vektor atau vektor satuan. Nah, jadi ketika kita punya vektor A gitu, itu kita dapat nyatakan sebagai AX, AY, AZ. Itu kita bisa tuliskan AX X, 0,0 ditambah dengan 0,AY, 0 ditambah dengan 0,0, Z itu, dan ini sama dengan AX 1,0,0 ditambah AY 0,1,0 ditambah dengan AZ ini 0,0,1 seperti itu. Atau kita juga dapat tuliskan di sini tadi kan ini. Nah, ini jadi E topi X itu mewakili 1,0,0, maka ini kita bisa tuliskan sebagai E topi X AX gitu. Selanjutnya yang ini itu berarti ini E topi Y AY ditambah dengan yang terakhir ini E topi Z AZ seperti itu. Nah, ini juga bisa dinyatakan sebagai katakan AXI sama ditambah AYJ ditambah AZK. Oleh karena itu, kalau hasilnya semacam ini berarti kan apa ini? I itu sama dengan E topi X, J itu sama dengan E topi J, bukan J, Y, K itu sama dengan E topi K, Z. Nah, ini sama dengan ini semua. Nah, gitu. Nah, itu vektor satuan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ada 10 aturan vektor. Yang pertama kesamaan vektor, kedua penjumlahan vektor, ketiga perkalian dengan skalar, keempat pengurangan vektor, kelima vektor 0,
kemudian yang keenam itu hukum komutatif penjumlahan, kemudian yang ketujuh hukum asosiatif, yang berikutnya itu hukum distributif yang ke-8, terus kemudian ada hukum besar sebuah vektor, kemudian yang ke-10 aturan atau hukum tentang vektor satuan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye.